Sebagaimana kami nyanyikan ini Tuhan, kami butuh Engkau. Kami butuh jaminan-Mu. Kami butuh kemampuan yang daripada-Mu untuk dapat sampai kepada panggilan kami sampai garis akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Setiap benih firman-Mu yang akan ditanam pada saat ini masuk di dalam hati kami dan bertumbuh. Kami sungguh rindu menjadi orang-orang yang militan Tuhan. Kami sungguh datang ke tempat ini bukan saja kami ini mengharapkan pertolongan-Mu, tapi kami mau menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan sama-sama, amin. Saudara, akhir zaman ini, ya, banyak sekali orang ini lalu mulai undur dari Tuhan. Ya. Beberapa waktu yang lalu banyak sekali orang yang mengatakan seperti ini kepada saya. Kalau ikut Tuhan itu, saya itu bisa merasakan banyak ruginya. Dia bilang, gak boleh ini, gak boleh itu. Kayak gitu. Ya. Lalu ada yang mengatakan begini, ikut Tuhan itu benar-benar gak sih ada jaminan kita masuk surga? Saudara, iblis selalu menawarkan sesuatu. Iblis selalu memberikan segala sesuatu yang membuat kita menjadi ragu-ragu. Tapi hari ini ada suatu jaminan yang luar biasa, yaitu jaminan takut akan Tuhan. Hari ini kita belajar apa hasilnya kalau kita mau takut akan Tuhan. Saudara, kalau saudara baca di dalam Alkitab, yang namanya takut akan Tuhan itu banyak sekali ayatnya. Tapi hari ini kita hanya ambil 7 poin tentang takut akan Tuhan. Dan ini rahasia yang luar biasa. Saya merasakan pada saat saya Tuhan ngomong begini, nak, kamu belajar hari ini rahasianya takut akan Tuhan. Lalu itu kamu koreksi dalam hidupmu, apa yang sudah kamu dapat, apa yang belum kamu dapat, apa yang sudah kamu alami, dan apa yang belum kamu alami. Lalu kamu koreksi dalam hidupmu. Letaknya di mana kamu bisa dapat, letaknya di mana kamu bisa belum dapat. Saudara, saat Tuhan mengatakan begitu, mulai saya duduk di bawah kaki Tuhan, saya mulai bertanya, Tuhan, ajari aku. Dan biar itu merupakan cermin buat diriku. Dan aku ingin sampaikan kepada anak-anak ini, supaya jemaat tahu apa yang dinamakan rahasia tentang takut akan Tuhan. Saudara, kita akan baca sama-sama di dalam Amsal Soleman 22 ayat yang keempat. Firman Tuhan mengatakan begini. Amsal 22 ayat yang keempat. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saudara tahu arti ganjaran? Ganjaran itu upah sebetulnya. Ya. Ganjaran itu akibat daripada sesuatu. Misalnya begini, saudara
melakukan sesuatu yang tidak benar, ganjarannya mungkin dipukuli orang. Nah, ini ganjaran namanya. Hasil atau dikatakan upah. Ganjaran tuh, kalau ganjaran itu hampir sepertinya sesuatu hal yang jelek. Karena ganjaranku dipukul, diapain. Tapi sebenarnya ya, kalau saudara melihat yang namanya ganjaran itu sebetulnya upah, saudara. Ya. Upah daripada kerendahan hati dan takut akan Tuhan itu adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saya mau tanya, siapa yang mau? Nah, ya kalau dapat ganjaran enak ya. Nah, sekarang gini. Kan itu ganjaran upahnya ya. Upahnya hasil daripada kerendahan hati ya. Sebenarnya kalau orang takut akan Tuhan itu pasti rendah hati. Amin. Ya. Tapi orang yang rendah hati belum tentu takut akan Tuhan. Tapi kalau orang yang takut akan Tuhan itu pasti rendah hati. Nah, saudara, saya baca di dalam The Message itu lebih jelas dan lebih bagus terjemahannya. Di situ dikatakan bukan kerendahan hati tapi kelembutan. Suatu kelembutan, kelemah lembutan. Jadi kalau saya terjemahkan dengan keberadaan saya dan keterbatasan saya sebagai orang yang tidak begitu bahasa Inggrisnya pinter, itu gini, hasil dari kelembutan dan takut akan Tuhan adalah suatu kemurahan yang luar biasa. Ya, dan kehormatan dan kehidupan yang memuaskan. Bukan hanya sekedar kehidupan, tapi kehidupan yang memuaskan. Saudara tahu kalau suatu kehidupan yang memuaskan itu gimana? Hah? Enak gak sih kalau hidup kamu tuh puas segala-galanya? Makan puas, kerja puas, tidur puas, sekolah puas, semua puas, enak gak? Nah, dalam terjemahan bahasa Inggris The Message itu lebih jelas. Dikatakan bahwa hasilnya, hasil daripada kamu itu lemah lembut. Lemah lembut itu gak gampang, saudara. Lemah lembut itu gini. Melihat segala sesuatu yang bikin gemes. Gitu, tapi Tuhan beri aku lemah lembut. Itu tidak mudah. Tapi hasilnya dikatakan hasil daripada kamu ya, hidup dalam kelemah lembutan. Hidup di dalam dikatakan takut akan Tuhan. Itu kita akan mendapatkan banyak kemurahan. Saudara, kemurahan itu yang bagaimana sih? Yang dimaksudkan dengan kemurahan itu bagaimana? Gini saudara, kemurahan itu gini. Kita melakukan segala sesuatu, tiba-tiba Tuhan buat jalan. Tiba-tiba ada orang yang nolong. Begitu. Itu kemurahan. Nah, contoh yang dialami oleh Daud. Pada saat Daud itu dikejar-kejar sama Saul. Saudara jangan kira Daud itu enak loh pada saat dikejar-kejar sama Saul. Dia tuh benar-benar stres berat. Kenapa saya katakan stres berat? Dia itu pengikutnya orang 600. 600 itu bukan orang yang baik semuanya. 600 orang yang jahat-jahat. Petualangan. Orang yang dikejar-kejar utang. Orang yang banyak masalah. Itu yang ikut Daud. Setiap hari Daud itu harus ngasih makan mereka. Kalau mereka nggak dikasih makan, bisa-bisa orang-orang itu bisa bunuh Daud. Dia harus dikasih makan. Dia harus di training benar-benar. Itu kalau Daud tidak punya kelemah lembutan. Nggak jadi, saudara. Kalau Daud gak punya takut akan Tuhan, dia gak akan bisa berhasil. Ya. Tapi karena dia punya roh yang lemah lembut,
Saudara bayangkan antara Daud ya dan Musa. Musa itu dikatakan orang yang paling lemah lembut sedunia. Tapi suatu saat saking ngeliatin orang-orang Israel bikin susah terus sampai marah Musanya. Ya. Tapi kita lihat Daud. Daud ini ada satu contoh mendapatkan kemurahan. Karena apa? Dia lemah lembut dalam mengatur segala sesuatu. Ya. Contohnya, kelemah lembutannya begini. Pada waktu dia keluar, karena ada pemberontakan dari Absalom. Ceritanya tahu kan? Absalom berontak, dia harus keluar dari istananya. Lalu ada seorang yang ngutukin dia, yang namanya Simei. Itu kamu berontak sih, makanya kamu ngalami gini. Terus dikutuk dan dikutuk. Ya. Orang yang lemah lembut, itu contohnya seperti itu. Ya. Orang yang lemah lembut itu dikutuki, dimarahin. Panglimanya sudah gak kuat. Dia ngomong, "Tak bunuh aja tah, raja." Orang yang lemah lembut itu ngomong apa? Ngomong begini. Jangan. Siapa tahu ada malaikat atau Tuhan bicara sama dia suruh ngutukin Daud. Jangan. Anakku sendiri ngusir aku. Apalagi orang lain. Tak usah, jangan. Ngerti? Dia gak mau membalas saat itu. Karena dia tahu. Dia tahu persis. Gak ada gunanya. Ya. Itu lemah lembut. Nah, orang yang seperti dia itu. Ya, seperti Daud ini. Yang dikatakan lemah lembut dan rendah hati. Seperti Tuhan Yesus. Ganjarannya apa? Mendapatkan kemurahan. Makanya sepanjang dia berangkat dan dia senantiasa dikejar-kejar Saul, tidak pernah dikatakan dia tak pernah dapat makan. Selalu dapat kemurahan. Salah satu dapat kemurahannya nih, contohnya ya. Pada saat dia mau meminta sumbangan dari Nabal, kan tidak dikasih kan? Dia bilang, kamu tuh ya, aku sudah memberikan kemurahan yang luar biasa sama kamu. Kok saya minta? Dan permintaan Daud itu bukan tidak ada alasan. Alasannya adalah begini. Peraturan daripada orang Yahudi. Kalau dia itu sedang memotong bulu domba, dia harus berikan sebagian buat persembahan buat orang-orang yang tidak mampu. Itu peraturan orang Yahudi. Jadi Daud itu tidak minta setiap hari. Dia tahu persis hukumnya. Jadi kamu ini orang Yahudi, kamu tuh orang Israel. Tahu persis kamu sedang motong bulu domba. Ada haknya kami orang yang kekurangan. Kamu wajib untuk memberi. Tapi dia gak ngasih. Itu yang dia merasakan begini. Ya sudah. Tapi pada saat Abigail itu menyadarkan dia. Lalu dia bilang, oke, aku terima. Ini namanya kelembutan hati. Akibat daripada kelembutan hati, apa yang terjadi? Kemurahan. Musuhnya dibunuh. Dianya dapat istrinya. Bukan hanya istrinya loh. Semua kekayaan Nabal, siapa yang memiliki? Siapa yang memiliki? Siapa yang memiliki kekayaan Nabal jadinya? Hah? Daud kan? Soalnya apa? Nabal gak punya anak. Betul gak? Harta kekayaannya kan jatuh ke istrinya. Betul gak? Jatuh ke siapa? Abigail. Abigail diambil sama Daud. Dompleng gak dianya? Ngerti? Ya. Ini loh hukumnya Tuhan. Itu namanya kemurahan. Orang yang rendah hati
dan benar-benar lembut hatinya, itu akan menerima yubel besar. Sekarang ini kita zamannya yubel besar. Ya. Jadi takut akan Tuhan itu membuat dia dapat istri cantik. Menurut sejarah yang saya baca, mereka tuh hanya baru menikah, belum lama. Nabal sama Abigail tuh belum lama menikah. Ya. Dapat istri cantik karena dikatakan Abigail tuh cantik dan bijaksana. Ya. Dapat kekayaan, karyawannya banyak. Ya. Dia bisa ngasih makan 600 orang. Luar biasa kan? Luar biasa banget. Itu hasil upah daripada kelembutan dan takut akan Tuhan, mendapatkan kemurahan. Nah, hari ini kita belajar supaya kita itu bisa masuk yubel besar. Yubel besar itu adalah sesuatu hal yang kemurahan. Melakukan segala sesuatu tiba-tiba terbuka. Usaha tiba-tiba terbuka. Sesuatu hal yang kadang-kadang tidak memungkinkan, bisa terjadi. Nah, itu namanya yubel besar. Yubel besar, dan itu menjadi hak saudara dan saya. Jadi kita belajar kelemah lembutan. Ganjarannya, atau hasilnya adalah mendapatkan kemurahan Tuhan. Lalu kehormatan. Kehormatan, tidak ada satupun di antara saudara ini yang tidak senang dihormati. Betul enggak? Jangan sombong, jangan aku enggak mau dihormati, bohong. Semua orang tuh pengen dihormati. Benar enggak? Saudara, apa arti kehormatan? Kehormatan itu adalah prioritas. Ya, kalau saudara itu di bank kan ada namanya kartu prioritas, betul kan? Nah, kalau prioritas itu mendapatkan hak yang lebih, betul? Orang lain antri, kamu tidak antri, karena dapat prioritas, saudara. Nah, saya hari-hari ini merasakan ada sesuatu yang dinamakan kehormatan. Tiba-tiba hari ini ada salah satu bank telepon sama saya. Ibu Nani kemarin ini ulang tahun ya? Oh iya, kok tahu? Ya tahu, di kantor saya tahu. Saya disuruh pimpinan, seharusnya pimpinan saya itu mau ke sini, tapi pimpinan saya lagi ke Australia. Jadi saya disuruh ke sini sama pimpinan saya. Oh ya. Saya bilang saya bisanya jam 1, saya bilang gitu. Enggak apa-apa Bu, nanti jam 1 ya jam 1. Kalau orang dapat prioritas dan mendapatkan kehormatan tuh begitu. Bukannya dia mau datang, dia dari satu bank yang sampai disuruh nemuin saya. Kalau orang sudah mendapatkan penghormatan, bukannya dia yang ngatur saya yang ngatur dia. Itu mendapatkan prioritas, saudara. Ya. Oke, jam 1 datang sungguh-sungguh. Dia telepon, Bu saya sudah ada di depan. Oh ya silakan masuk. Terus saya bilang, ada perlu apa? Dia bilang, oh saya mau mengucapkan selamat ulang tahun Bu. Sorry, maaf sudah terlambat. Enggak apa-apa, saya bilang gitu. Bu, ini dari kami. Dia ngasih kartu. Terus dia bilang gini, Bu maaf ya Bu. Saya mau memberikan sesuatu. Mudah-mudahan ini berguna buat ibu. Dia kasih satu amplop lagi. Pikir saya apa ini? Ternyata voucher, saudara. Ibu boleh pergi ke metro katanya. Sentro. Tak buka, isinya kok banyak sekali. 100, 200, 300, 400. Itu vouchernya banyak sekali. Ratusan, saudara. Jadi satu lembar 100. Saya bilang kok banyak sekali. Iya Bu, ini buat ibu. Saya bilang, saya nggak minta, ya. Dan dia antar itu. Nah,
Lalu saya bilang begini, saya ini lagi butuh uang kecil, uang 10 ribuan. Saya bilang gitu. Oh ya Bu, bentar saya anterin ke sini. Ibu mau tukar berapa? Loh, kalau di bank kan kamu mau tukar uang tuh susah. Antri lagi. Ya. Bentar, saya bilang saya mau sekian. Saya bilang, dianterin. Ini Bu uangnya. Ya. Saya bilang ya ini tukerannya. Saya bilang gitu. Mendapatkan kehormatan. Gak perlu saya ke bank. Ya. Gak perlu. Ada suatu kehormatan yang diberikan kepada saya. Saya sampai bilang, saya ini siapa ya Tuhan? Ya. Loh, kalau saya masih jadi notaris, ya, lalu saya dihormati begitu karena jabatan saya, betul nggak? Ya. Bank-bank akan menghormati saya seperti biasa, karena saya notaris satu-satunya yang tidak mau dipanggil ke bank. Saya bilang kalau mau ada kredit orangnya datang, kepala bank pun datang. Tapi saya sudah tidak jadi notaris, saudara. Seharusnya tidak ada sesuatu yang membuat mereka menghormati saya. Ya ibunya udah gak kerja. Kenapa saya mendapatkan kehormatan? Sekalipun bukan karena jabatan. Saudara, kalau saya jadi notaris digitukan, kamu kamu akan merasakan, ya umum toh Ibu Naninya karena dia seorang notaris kok. Saya sudah tidak jadi notaris. Jabatan saya sudah tidak ada. Gak ada orang ngomong saya Ibu notaris. Ibu Nani ya. Yang gak punya kerjaan saat ini. Tapi satu hal. Kenapa orang itu bisa datang? Ada suatu kehormatan. Belajar saudara untuk takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu mendapatkan banyak kehormatan. Ya. Jadi belajar yubil besar ini banyak hal yang kamu akan alami. Ya. Sesuatu hal yang kadang-kadang kok bisa seperti ini. Ya. Sangat dihormati. Suatu saat saya pergi pelayanan ke Jakarta. Ya. Tiba-tiba saya ngajak Petrus segala ini. Orang banyak, jadi saya tuh gak enak. Saya bilang gini aja dah. Saya kasih kamar yang biasa saja. Yang penting twin kalau bisa. Kalau gak bisa ya master gak apa-apa. Gitu. Saudara, waktu saya datang dijemput, dia itu memberikan 2 kamar. Karena 1 kamar buat saya, 1 kamar buat Petrus. Ya. Kamarnya itu presiden suite. Ada ruang tamunya. Ya. Ada ruang buat kerja. Lalu ada buat makan, ada ruang tamu makannya. Dan buat ada kamarnya. Saya bilang, buat apa kamu ngasih kamar sampai seperti ini? Saya bilang, mahal ini tuh. Tahu saya cuma semalam tidur di sini. Dia bilang, Bu, ada sesuatu hal yang ajaib. Dia bilang. Si Petrus sampai ngomong gini, kita sampai bisa keturu, keder. Kenapa? Ya, ruang tamu ini gede, semuanya gede. Loh, kamu juga dapat kamar gede. Ya iya persis punya mami nih. Hah? Kok kamu ketularan? Saya bilang, ya sayanya kan nempel katanya gitu. Orang kalau nempel itu ketularan dia bilang. Jadi dapat berkatnya. Jadi kamar kamu segede ini. Iya. Dia bilang, sampai bisa turu kita ya. Bingung. Durung pernah turu kayak mengkenen, kata Petrusnya. Saudara. Ya. Dan dia bilang, sebetulnya Bu, saya itu pesen 2 kamar. Yang biasa, yang
Ya pokoknya di atas standar lah, di atasnya standar, nggak sampai standar dia bilang. Itu saja sudah cukup bagus. Tapi tiba-tiba saya sudah pesan penuh, nggak dapat. Jadi yang punya hotel merasa nggak enak. Dia bilang, Bu minta maaf ya Bu, kamarnya penuh. Tapi saya mau upgrade ke Presiden Suite. Loh, saya nggak mau bayar lagi, tidak pakai bayar. Saudara tahu, orang kalau ada dalam kehidupan kemurahan, ya, kehormatan, harusnya jatahnya kecil, bisa jadi gede. Percaya enggak? Ayo belajar. Ya. Syaratnya apa? Kelemah lembutan dan kerendahan hati, serta takut akan Tuhan. Nah, yang ketiga dikatakan begini. Mempunyai kehidupan yang memuaskan, bukan hanya kehidupan. Ya. Saat saya baca ini dan saya menerjemahkan kehidupan yang memuaskan, bukan kehidupan biasa. Kehidupan yang memuaskan itu gini saudara, ya, kalau namanya puas, makan sampai kenyang itu loh. Jadi aduh aku puas. Seperti setiap kali saya kemarin kan pergi ke Tegal ya. Orang Tegal sudah tahu kesukaan saya. Ya, yaitu simping goreng. Itu adanya cuma di Sedap. Rumah makan Sedap. Rumah makannya tuh warung, saudara. Tapi makanannya enak. Dan saya paling suka simping. Sudah dihidangkan simpingnya. Enggak. Ini tidak doa-doa makan. Ayo cepet makan. Saya bilang sayanya harus pulang. Oh iya Bu. Mari kita doa. Udah makan. Saya makan sampai puas. Ya. Puas sayanya. Terus dia bilang, Ibu lagi cukup puas. Karena apa? Karena saya makan sesuatu makanan yang menjadi kesukaan saya dan saya makan sampai kenyang. Itu namanya puas, saudara. Punya kehidupan yang puas itu artinya gini. Kamu punya istri yang sangat baik sekali. Aku puas punya istri satu, gak akan dua. Ya, karena apa? Sudah puas. Ya kan? Punya anak cukup puas. Makanan setiap hari cukup puas. Hatinya selalu dipuaskan. Kehidupan yang memuaskan. Semua yang kamu lihat membuat kamu puas. Itu dikatakan hasil atau upah atau ganjaran daripada kelembutan dan apa? Takut akan Tuhan. Nah, itu baru satu loh ya, baru satu. Yang kedua, kita baca di dalam Mazmur 25 ayat yang kedua. Mazmur 25 ayat yang kedua. Kok salah ya, nanti dulu. Mazmur 25 ayat yang ketiga mungkin. Ada ayat benar, ayat yang kedua. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Dikatakan begini. Kalau orang yang takut akan Tuhan, Tuhan tidak akan mempermalukan saudara dan saya. Amin. Tidak akan mempermalukan. Nah, yang ketiga, Mazmur 111 ayat 10.
Mazmur 111 ayat yang 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Artinya gini, kalau kamu takut akan Tuhan, Tuhan itu kasih hikmat. Pada waktu Salomo masih takut akan Tuhan, pertama kali, dia punya hikmat yang luar biasa. Sampai ditulis dalam Alkitab, ada 2 orang wanita yang rebutan anak. Dia bisa mengambil suatu keputusan yang brilian. Ya. Kenapa? Karena dia takut akan Tuhan. Mazmur 115 ayat 11. Tuhan katakan begini. Orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Artinya gini, kalau kamu takut akan Tuhan, Tuhan itu jadi tameng kamu. Tahu tameng ya? Perisai itu tameng. Kemanapun kamu pergi, dia itu yang akan maju di depan. Musuh apapun yang melancarkan semua, dapat dikatakan semua pedang, semua senjata apapun yang dilancarkan kepadamu, tidak akan kena kita. Karena apa? Kena kepada perisai kita. Karena dialah yang melindungi kita. Orang yang takut akan Tuhan pasti dilindungi. Contohnya siapa, Bu? Pendahulu-pendahulu kita. 1. Abraham. Selalu dilindungi kemana dia pergi. Dia takut akan Tuhan. Daud, kemanapun dia pergi, dikatakan selalu berhasil. Karena takut akan Tuhan. Musa, dia selalu diberi tameng sama Tuhan. Karena dia takut akan Tuhan. Elia, Elisa, semuanya kita tahu yang takut akan Tuhan, maka perisai itu akan melindungi kita. Lalu dikatakan Amsal 14 ayat 26. Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ada apa dikatakan? Ada apa? Ketentraman besar. Sebenarnya apa yang dirindukan antara saudara dan saya? Kalau hidup tentram benar nggak? Hidup tentram itu yang dirindukan. Takut akan Tuhan ya, membuat hidupmu tentram. Anak-anakmu dilindungi, kita pun akan dilindungi. Mau kan? Nah, teruskan. Amsal 14 ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terjerat dari jerat maut. Saudara, dikatakan kita akan terhindar dari jerat maut jikalau saudara dan saya menjadi orang yang takut akan Tuhan. Sudah ya, itu lihat semuanya ya. Nah sekarang kita belajar, Bu. Takut akan Tuhan itu yang gimana? Mau belajar? Mau belajar? Contohnya sudah banyak.
kamu akan mendapatkan ganjaran-ganjaran seperti itu. Terus takut akan Tuhan itu yang bagaimana? Ya. Perhatikan baik-baik. Ini Tuhan ngomong sama saya. Saya bilang, Tuhan, definisi yang paling pas di hatimu itu, takut akan Tuhan itu yang bagaimana? Supaya semua apa yang kau janjikan menjadi milik kami dalam yubel besar ini. Syaratnya cukup berat. Ya, Tuhan ngomong gini. Kalau kamu ya standarnya ya takut akan Tuhan, standarnya itu ya mengasihi Tuhan minimal 75% dari hidupmu. 25% buat hidupmu sendiri. 75% buat Tuhan. Mengasihi Tuhan 75%. Nah, sekarang kamu selidiki. Tuhan, saya ini sudah mengasihi Engkau berapa persen dalam pengikutanmu sekarang ini sampai dengan detik sekarang ini. Mengasihi Tuhan sudah berapa persen? Kalau masih 40%, kamu gak akan dapat itu semuanya. Tidak dapat ganjaran, kemurahan, kehormatan, dan kehidupan yang puas. Kalau kamu cuma 40%, 50% saja belum dapat. Tapi kalau kamu mau, Tuhan katakan, harus minimal 75%. Saudara, gak mungkin kamu mengatakan, Tuhan aku mengasihi Engkau 100%. Tidak bisa. Gak bisa. Orang yang mempunyai level yang tinggi sekalipun gak bisa mengasihi Tuhan sampai dikatakan 100%. Yang bisa mengasihi Bapa 100% itu cuma satu, Yesus Kristus Tuhan. Gak ada. Yang lain tidak ada. Gak ada, saudara. Nah, sekarang kalau kamu nanya, kalau yang dinamakan mengasihi Tuhan minimal 75%, itu apa yang harus dilakukan? Kalau saudara merasakan begini, aku ini mengasihi Tuhan cuma 40%. Jangan takut, saudara. Jangan merasakan, bisa enggak aku mencapai 75? Bisa. Percaya? Bisa kamu mencapai 75. Bahkan mungkin 80 juga bisa. Asal ini yang kamu lakukan. Ya. Apa yang harus dilakukan? Kita baca di dalam Filipi pasal yang ketiga. Ayat yang ke-10. Kita belajar dari apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Ya. Yang pertama, kalau kamu mau mencapai 75%, yang pertama adalah mempunyai kerinduan untuk mengenal Dia. Mempunyai kerinduan dalam hati ini untuk kenal Dia. Bagaimana caranya mengenal Dia, Bu? Ya baca firman-Nya. Gak bisa kamu ngomong kenal sama seseorang tapi gak mau deket, gak mau baca firman. Tuhannya gak kelihatan kok. Kamu ngomong, Tuhan aku mengasihi Engkau, gak pernah baca firman, Tuhan ngomong gombal kamu. Kalau engkau mau mempunyai mengasihi Tuhan 75%, mencapai 75%. Ya. Kalau sekarang baru 40 atau 30, gak usah khawatir. Masih ada waktu untuk mencapai destinimu. Mengenal Dia dengan cara berlipat kali gandakan
dalam kamu membaca firman. Terus apa lagi? Baca-baca buku Kristen. Baca-baca akan pengalaman-pengalaman hamba-hamba Tuhan. Lihat kejatuhannya dan lihat apa yang dia lakukan selama dia menjadi anak Tuhan. Dari situ kamu lebih mengenal lagi, lebih mengenal lagi, lebih mengenal lagi. Nyembah Tuhan. Itulah dikatakan mengenal seperti Rasul Paulus. Lalu apa? Mengenal juga akan kuasa kebangkitannya. Apa sih kuasa kebangkitan? Mujizat. Saudara, kalau saudara hanya mengenal Tuhan, tidak pernah mengalami pengalaman dengan Tuhan dengan mujizat, kamu akan jatuh. Yang Tuhan mau adalah kamu kenal ya. Selain kamu kenal apa? Kamu tahu kamu mengalami mujizat. Minta pengalaman mujizat dengan Tuhan. Itu yang akan membawa kamu masuk di dalam mengasihi Tuhan 75% nantinya. Amin. Catat baik-baik dan lakukan, saudara. Yang ketiga dikatakan bersekutu dengan penderitaannya. Kita baca ayat yang 10, terus loncat ayat yang ke-12. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ini benar-benar kita harus hineni. Ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Ya, ini. Ya. Mengenal dia, mengenal akan mujizatnya, belajar hineni, sampai kita mengatakan Tuhan kalau aku menderita seperti ini, enggak seberapa dibandingkan dengan penderitaanmu. Setiap kali kita mengalami penderitaan, kita harus katakan, Tuhan, penderitaan yang saya alami enggak seberapa dibandingkan dengan engkau menderita. Aku bersyukur. Sampai mengatakan begitu. Lalu apa yang harus dikatakan? Mengejar. Pujian tadi sangat memberkati saya. Ya, karena mengatakan, aku mau kejar Tuhan. Aku mau kejar. Ya. Kalau kamu tidak mengejar, kamu gak akan dapat. Harus kejar itu sampai kamu dapat. Mengejar. Ya. Ngejarnya gimana, Bu? Ya, sekarang saya mau tanya aja. Bagaimana cara kamu misalnya ada sesuatu barang yang bagus di situ, kamu mau jalannya pelan-pelan gak dapat, kejar sampai dapat. Caranya gimana, Bu? Tanya anak-anak yang baru jatuh cinta. Tanya anak-anak remaja yang jatuh cinta. Gimana cara mengejar? Ya. Tahu kan caranya laki-laki? Gimana caranya mengejar? Bagaimana cara kita mengejar? Sampai kita dapat. Kejar sampai dapat. Jangan bosan sama Tuhan. Amin. Lalu Rasul Paulus memberitahukan seperti ini. Aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Saudara, masa lalu itu membuat suatu rintangan. Ya. Lupakan masa lalu. Kamu pernah disakiti orang, dilupakan. Ya. Suami yang pernah menyakiti hati kamu, istri yang suka menyakitkan hati kamu, lupakan. Selama kamu terus mengingat dan mengingat dan mengingat, kamu gak akan ngejar. Kamu gak akan bisa lari. Ya. Kalau kamu mengalami kesedihan, terus kamu bilang, aduh aku kok ngalami sedih. Lupakan kesedihanmu. Lupakan kejatuhanmu.
Kalau kamu pernah jatuh, ya, dan kamu merasakan, aduh aku sudah pernah jatuh, lupakan itu. Ya. Karena kejatuhan, ya, sakit hati, itu akan membuat kamu luka. Dan kamu gak bisa lari. Melupakan apa yang sudah terjadi. Karena waktu gak akan bisa kembali. Ya. Melupakan. Manase. Saudara tahu arti manase itu melupakan. Yusuf itu mengalami penderitaan yang amat sangat luar biasa. Tapi waktu dia begitu sudah jadi raja, lalu dia melahirkan, mendapatkan anak, dia katakan, aku namakan anak ini Manase. Aku melupakan semua penderitaanku. Aku maju kepada panggilanku. Itu yang membuat dia jadi raja. Itu yang membuat dia masuk dalam yubel besar. Itu yang membuat dia bisa mencapai destininya. Lupakan, saudara. Lupakan masa lalu. Saudara, kalau saya nih ya, andai kata saya tidak melupakan yang dulu-dulu, saya yakin saya nggak bisa seperti sekarang. Pada masa saya disuruh ke Cirebon sama Tuhan, saya itu komplainnya luar biasa. Saya bilang, Tuhan, saya tidak kuat panas. Saya nggak suka yang namanya Cirebon. Apalagi orangnya aneh-aneh orang Cirebon itu. Ya. Ada penglihatan Cirebon itu batu karang yang tajam-tajam. Jadi orangnya sukanya itu nyakitin hati. Katanya orang Cirebon itu suka gosip. Ya. Kalau ngomongin orang itu lebih panjang dari kawat telepon katanya. Saya sampai bilang, aduh saya mau ke situ tobat-tobat ya. Jadi apa nanti sayanya? Bisa jadi pepesan saya. Ya. Benar-benar dipepes sama orang Cirebon. Tapi Tuhan ngomong, nak, justru itu karang-karang yang keras dan runcing-runcing, itu yang harus dipapas habis. Terus ada yang ngomong lagi, Bu, orang Cirebon tuh kayak kura-kura. Hah? Kura-kura. Kalau ada masalah mingslep. Pikir-pikir ada benernya loh. Begitu di sini lagi kemarin diserang, mingslep kabeh. Tak pikir-pikir ana benerin juga orang ngomong tuh ya. Itu perang itu. Roh mingslep tuh. Ngerti mingslep kan? Sebenarnya kalau kamu itu mingslep, itu sebetulnya kamu kura-kura nih ya. Kamu lihat kura-kura kan? Kura-kura kalau ada masalah mingslep. Sebenarnya orang lihat nggak kalau itu kura-kura? Ya lihat ada rumahnya. Bener nggak? Percuma kan, kamu mingslep tuh gak ada gunanya. Gitu. Tapi ya itu keadaan, katanya begitu. Saya sampai aduh tantangannya berat banget ya. Batu karang yang runcing-runcing, katanya. Kura-kura yang suka mingslep. Gitu. Jalannya lambat. Suka gosip, waduh, suka nyakitin. Tapi Tuhan ngomong, nak, kamu harus ke sini. Kamu harus ke Cirebon. Saya bilang, ya Tuhan, saya belajar untuk takut akan Tuhan. Sekalipun ngomel. Loh, ngomel loh. Saya ngomel. Aduh Tuhan, gak tahan Tuhan. Gak tahan Tuhan. Gitu. Kalau ada masalah, aduh Tuhan, gak tahan Tuhan. Tapi dijalani terus. Upah ketaatan. Tuhan memberikan perkara yang baik. Saya bersyukur ya, ketemu dengan orang Cirebon. Saya selalu mengatakan, lah Daud saja orang petualangan, orang kakean utang, orang yang dikejar-kejar utang, ya, orang jahat-jahat, perampok.
Yang di sini anak-anakku tidak ada yang jadi perampok. Betul enggak? Ya. Enggak ada orang yang dikejar-kejar utang terus merampok, bunuh-bunuhan, enggak ada. Daud saja dengan kelemah lembutan dan takut akan Tuhan bisa mengendalikan orang-orang seperti itu. Masakan Tuhan gak bisa mengendalikan kalian. Amin. Roh kura-kuranya dihancurkan. Ya, jangan suka mingslep kalau ada apa-apa. Ini dadaku gitu loh. Kayak orang yang semangat 45. Ya. Percaya saudara, orang yang takut akan Tuhan, hidupnya akan dipuaskan. Amin. Ya. Tapi yang harus dikatakan begitu, melupakan. Ya. Melupakan. Kalau saya mikir gini, aduh di Bandung enak ya. Loh saudara, saya mau kasih tahu ya, di Bandung itu saya sudah ada pelayanan loh. Ya. Saya sudah ikut notaris, yang notarisnya di sana ngomong gini, kalau kamu nanti jadi notaris gantiin saya. Sebetulnya kan sudah enak. Ya, kerjaan ada. Ya. Di sana ada persekutuan. Lu persekutuan Windu itu dulu ya persekutuan yang dirintis sama saya dulunya. Yang di daerah Ciliwung dulunya. Ya. Saya bikin persekutuan, Pak Yusak datang dari, ceritanya begini. Tuhan buat ada persekutuan doa, saya mengumpulkan pemuda, sampai saya itu bikin retret anak muda loh, saudara. Saya pinjem sekolahan, ya, seluruh Jawa Tengah. Ya. Waktu itu GKMI, ya, yang namanya Sangkakala, gabungan sama Pak Agung, masih zaman Pak Agung di Sangkakala. Seluruh anak Sangkakala di Jawa, saya bawa ke Bandung, bikin retret, saudara. Manggil hamba-hamba Tuhan. Loh, saya belum kerja, sudah berani bikin KKR besar-besaran. Ya. Sewa gedung. Ya. Kalau retret, ya, memang kita nggak punya mobil, nggak punya apa, semua pakai angkot. Tapi sampai 100, 200, 300 anak. Jadi sebetulnya kalau dibandingkan, saya disuruh ke sini dengan adanya apa namanya itu, karang-karang yang tajam-tajam, enak di sana. Persekutuan sudah banyak. Ya. Orangnya militan-militan, luar biasa. Semua anak sekolah, mahasiswa, luar biasa banget militannya. Ya. Nurut, setia, enak. Saya lulus sudah dari nampani, dapat dikatakan. Tapi Tuhan bilang, nah enggak, tinggalkan itu semua. Jadi akhirnya diteruskan dengan persekutuan Gatot Subroto, terus pindah ke Windu. Ya. Pak Yusak di sana, saya pindah ke sini, ya persekutuannya diteruskan. Dari di sini saya harus memulai segala sesuatu yang baru. Tapi satu perkara saya bersyukur sekali sama Tuhan. Punya anak-anak yang sangat baik seperti kalian. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kamu bilang saya baik loh, Bu Nani, saya baik. Ya, saudara, ya, luar biasa. Ya. Saya melupakan yang enak-enak di sana. Lari kepada tujuan dan destiny. Belajar saudara untuk melakukan akan hal itu. Ya. Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Ya. Jangan noleh ke belakang nanti jadi tiang garam. Ya. Kenapa istrinya Lot bisa jadi tiang garam? Karena dia ngeliat, aduh eman-eman itu, ham saya masih ada di kulkas belum tak masak. Ya. Itu yang bikin dia ngiler ya. Itu loh makanan-makanan, aduh yang menjadi kesukaan saya. Terus apa lagi? Aduh, kalungku ketinggalan. Itu yang membuat harta kekayaannya suruh buru-buru sama malaikat. Bikin aku gak bawa apa-apa nih. Jadi tiang garam. Jangan noleh ke belakang. Apapun masa lalu kamu. Jangan noleh ke belakang.
saya menghimbau para suami-suami dan istri. Ya. Jangan mengingati sangat masa lalu. Saya tadi baru diceritain, saudara. Saya bilang, kok aneh ini ada cerita yang aneh zaman sekarang itu. Hati-hati, saudara. Baru cerita. Ceritanya tentang apa? Reunian. Ya. Reunian itu ada baiknya, ada jeleknya. Ya. Makanya kalau reuni SD, TK, SMA, SMA itu sembayang dulu. Sungguh, saya tadi diceritain sampai ngeri. Ini ada, nggak tahu SMP, nggak tahu SMA lah. Gini, ada seorang laki-laki yang dulu cinta monyet lah, nggak tahu cinta monyet, nggak tahu cinta gorila ya, sama perempuan ini. Cuman dia merasakan ini anaknya orang cukup kaya dan cantik si perempuan ini. Dia cinta tapi nggak berani. Dia ngomong gini, aku nggak layaklah jadi suaminya. Aku belum bisa membahagiakan dia. Kalau dibandingkan orang tuaku dengan orang tua dia, jauh. Dia kaya, orang tua saya nggak begitu mampu. Tapi aku cinta. Singkat cerita ini, si perempuannya kawin sama orang lain, dapat orang sugih. Si perempuannya ini dapat orang yang sukses usahanya, luar biasa kan? Tapi sebenarnya perempuan ini ya ngerti kalau ditaksir sama laki-laki ini tuh ngerti. Si laki-laki ini ngelihat dianya sudah nikah, ya sudahlah, dia nikah sama orang lain lagi. Pisah lama nggak ketemu nih, yang ini sukses jadinya. Dia bilang, aduh ngerti aku sukses dulu menikah sama dia ya gitu. Tapi yang sudah kadung punya anak, sudah punya istri, sudah. Si yang disenangi ini perempuan ini bangkrut ceritanya saudara. Usahanya bangkrut. Jadi lagi susah. Nah, karena lagi susah, ini reunian. Ketemulah antara cinta lama gitu ya. Terus dikasih tahu itu ya, dia bilang sekarang lagi bangkrut. Sama-sama dua-duanya enggak bawa suaminya dan enggak bawa istrinya. Karena pikirnya reuni, sudahlah kamu enggak usah ikut. Nah, yang ini aku reuni, kamu yang enggak usah ikut. Ya sudah. Jadi laki-laki ini kan ketemu kan, masih cantik, masih semuanya nostalgia masa lalu. Nostalgia masa lalu. Ya. Lalu, nah ini yang jeleknya, teman-temannya tahu persis dulunya ini seneng. Terus teman-temannya ngomong, deketin dong. Kamu apa enggak lupa dulu kamu pernah cinta. Deketin dong. Coba, saudara. Jadi ini yang enggak berani dulunya, lama-lama berani. Kamu apa enggak kasihan tuh? Sekarang dia lagi susah gitu. Karena cinta. Kalau cinta tuh coba tanyain, apa yang perlu bisa dibantu. Lama-lama deketin saudara. Ya. Sudah begitu, pergi kan ini, jalan-jalan naik bis. Dipas-paskan supaya duduk berdua. Tuh, itu teman-temannya jahat tuh. Saya bilang, itu orang gak benar itu. Untung ada satu anak Gracia yang mengerti ini terus ngomong begini. Kamu ini gak benar. Ini sudah punya istri, ini sudah punya suami. Kamu bahasa Jawanya digatuk-gatuk ke. Ilmu gatuk. Gak bener nih. Teman-temannya marah. Kamu pendeta dari mana sih? Ngomong gitu. Sok suci. Saya bilang, saya angkat jempol dengan orang Gracia yang memberi nasihat seperti itu. Kalian harus benar ya. Stadium berapa itu kita bantu. Itu ada baiknya. Tapi yang begini ini kan tidak baik. Dan kalau sudah begitu, suami-suami tidak ikut, istri-istri tidak ikut, lupa daratan. Kalau dia itu di lautan, bisa tenggelam. Selupa. Ingatnya lautan melulu, gak taunya lautan itu ada ikan hiunya.
yang membuat mati di tengah jalan. Ya. Saudara, coba ya. Masih ingat masa lalu? Lah, saya yakin itu nanti pulang ke rumah nostalgia. Terus apa? Tuker-tukeran BB. Nah, bahaya banget. Nanti malam-malam mulai, yang kamu lagi apa? Suamimu sudah tidur belum? Ya. Terus keluar terus BB sambil ketawa. Hihihi. Kayak kuntilanak aja. Saudara, hati-hati. Sungguh ya. Aduh. Itu sudah lalu. Ya. Jangan ingat pacar-pacar lama. Ingat ya, jangan pengen ketemu. Itu masa lalu. Jadi tiang garam nantinya. Amin. Siapa mau jadi tiang garam? Oh, masih pada melek berarti. Ya. Biasanya kan siapa yang mau terus langsung angkat tangan. Ya, kalau kamu gitu berarti kamu masih eling. Ya. Ayo, jangan menoleh ke belakang, arahkan akan apa yang ada di hadapanmu. Ya. Berlari kepada tujuan. Kalau kau mau mencapai destiny. Kalau mau mencapai yang dikatakan dalam Amsal berapa tadi? Amsal 22 ayat yang keempat. Ayo, ya, siapa yang mau mempunyai kehidupan yang penuh dengan dipuaskan Tuhan. Jangan toleh ke belakang, lari kepada tujuan. Itu kalau kamu mau mencapai 75%. Ya. Terus syarat ketaatan. Yang kedua itu hanya dua. Syaratnya yang pertama mengasihi minimal 75%. Yang kedua ketaatannya 100%. Nah, bisa kalau ketaatan 100% itu bisa. Ngomel tapi taat. Gak apa-apa. Ya. Kamu kerja, gak mau. Sadar kerja. Gak apa-apa. Ya. Saudara tahu, Musa itu dia disuruh Tuhan 9 kali. Tuhan nyuruhnya dia tidak mengalami kegagalan. Betul nggak? Kamu ngadep Firaun. Nggak dapat berkat, malah apa? Dimarah-marahin. Gagal kan? Sekali. Tuhan ngomel dia. Makanya aku kan sudah bilang aku tidak mau. Ayo ngadep lagi. Nurut, ngadep lagi. Gagal lagi. 2 kali kan? Tuhan, aku tambah orang Israel tambah begini, aku tambah mau dibunuh nih sama orang Israel. Tidak apa-apa. Maju lagi. 3 kali. Gagal lagi. Maju lagi. Aduh Tuhan. 4 kali. Ya. Tunjukkan kuasamu. Bikin mujizat. Ahli nujum bikin mujizat Tuhan. Jadi kembar-kembaran terus-terusan. Tidak apa-apa. 5 kali gagal. 6 kali gagal. 7 kali gagal. 8 kali gagal. 9 kali gagal. Tapi tetap taat. Coba kamu kalau disuruh. Kalau kamu disuruh misalnya tak suruh sama saya aja. Ya, misalnya. Sir Paulus, coba saya belikan teh botol di warung itu. Kamu tidak boleh beli di tempat lain. Di warung itu. Ya, nggak ada Bu. Cari lagi di warung itu. Edan Ibu Naniki. Jalan lagi ke sana ya. Taat sambil ngomel. Ibu Nani ini lagi kenapa saya disuruh gini, balik lagi. Nggak jual Bu. Lagi sekali, 3 kali. Ke sana lagi. Beli teh botol ya. Di warung itu. 4 kali. 5 kali Sir Paulus ngomong gini. Bu, wis lah, aku tak naik motor.
Ke Carrefour aja pasti ada. Di warung itu sudah pasti gak ada ibunya suruh-suruh terus. Bisa begitu. Ya. Coba lihat. Ketaatan menghasilkan perkara yang luar biasa. Ya. Hanya 2 hal. Takut akan Tuhan. Itu ketaatan 100%. Hasil jangan kamu pikirkan. Ya. Yang penting taat. Hasilnya gak peduli. Kesana gak ada hasil. Yang orang gak jualan. Sampai 10 kali tetap tidak ada hasilnya. Terus saya bilang, upah ketaatanmu. Itu yang dikejar. Dan itu yang aku perlu. Upah ketaatan. Bukan hasil. Ya. Bukan hasil. Dapat atau tidak dapat, itu haknya Tuhan. Tapi ketaatan membawa sesuatu kemenangan. Amin. Itu yang Tuhan mau. Taat, nah, taat. Disuruh apa? Taat. Lakukan. Tidak perlu lihat hasil. Belajar seperti Musa. 9 kali gagal. Ya, tetap dia lakukan. Kalau ini ada dalam hidupmu, engkau akan mengalami suatu perkara yang ajaib. Firman Tuhan mengatakan begini. Bagaimana ketaatan 100%? Ya. Omongi hidupmu setiap hari. Yesus, yes. Ego, no. Ngomong semuanya. 2, 3. Yesus. Kurang keras. Coba bangkit berdiri, coba. Ayo, katakan sampai setannya itu lari. Ya. Karena kita mau masuk ke dalam ketaatan, kita akan masuk ke dalam takut akan Tuhan. Ya. Katakan yang keras, Yesus, yes, ego, no. Ya. 2, 3, Yesus. Yes, ego, no. Sekali lagi. Yesus, yes, ego, no. Kasih tahu sama temannya. Yesus. Sekali lagi. Nah, sekarang anak-anak ngadep sana. Coba ikut tindakan profetiknya apa? Coba ngomong. Yesus, yes. Ya. Ego, no. Ayo coba semuanya yang tua-tua. 2, 3. Yesus, yes. Ego, no. Jangan hanya di mulut ya. Saya harap semua bisa mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidup saudara dan saya. Amin. 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 Saudara, saya sangat merindukan ya. Karena beberapa bulan ke depan ini ada sesuatu tugas lagi, 50.000 lagi ya, untuk ke Kalimantan Barat. Ya. Yesus? Yes. Yesus? Yesus? Yes. Ego? No. Awas ya. Nanti kalau disuruh, aku masih begini. Egomu terlalu kuat. Ya. Yesus? Yes. Ego? Nah. Ya. Nanti saya akan tunjuk orang-orang yang suka tidak mau kalau terlalu banyak alasan. Nanti saya bilang, Yesus? No. Kok Yesusnya no? Ego? Yes. Mulai sekarang belajar. Sabar setiap lawatan harus terjadi. Amin. Tempat ini harus penuh. Ya. Saya mengundang saudara semua. Beritahukan sama yang lain. Ya. Tanggal 17 kita akan membuat perkara yang ajaib di tempat ini. Lakukan apa yang Tuhan mau. Saya mau bagi sesuatu yang luar biasa. Jangan lihat, mau dibagi sama Ibu Dani, jadi aku mau. Jangan begitu. Ambil yang terbaik. Nanti kamu akan mendapatkan. Amin. Yuk kita berdoa.